Jangan lupa like, komen dan subscribe yang banyak karena masih banyak berita di Unmus TV menyambut lidah rakyat. Seperti berita yang satu ini. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sorong melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sorong. Jumat tanggal 21 Maret tahun 2025, siang. Kunjungan tersebut diterima Kepala Dinas Kominfo Kota Sorong, Lermiana Sijabat, SE, MM, didampingi Sekretaris Dinas Kominfo, Dra. Marta Karsau, serta Kepala Bidang Aplikasi Telematika, James Burung, SSOS, MM, beserta jajaran pegawai Diskominfo Kota Sorong. Dipimpin Muhammad Rumrumonim selaku Ketua. Komisi 2 DPRK Kota Sorong beranggotakan Wakil Ketua, Muda Situmorang, Sekretaris Jongki Sowisa, serta anggota Komisi 2 lainnya, Nuryadi, Rinoldi Rumveka, dan Syarif Nari, SH, MH. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi 2 menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi, sekaligus memperkenalkan anggota Komisi 2. Selain itu, pertemuan ini menjadi awal koordinasi untuk mendapatkan informasi lebih rinci terkait program kerja dan kendala yang dihadapi Dinas Kominfo. Rencananya, pertemuan lanjutan akan dijadwalkan guna membahas lebih mendalam berbagai aspek terkait perkembangan komunikasi dan informatika di Kota Sorong. Sekretaris Dinas Kominfo menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi 2. Dan menjelaskan bahwa Diskominfo Kota Sorong saat ini berstatus sebagai tipe C yang memiliki 2 bidang. Idealnya, dinas ini harus ditingkatkan menjadi tipe B dengan tambahan 1 bidang, yaitu statistik dan persandian. Untuk itu, kami minta dukungan dari Komisi 2 DPRK agar peningkatan status ini dapat terrealisasi, kata Sekretaris. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo menegaskan, tugas Diskominfo tidak hanya sebatas dokumentasi kegiatan pemerintahan, tetapi juga mencakup berbagai aspek penting. Bukan hanya meliput saja, kami juga menangani pekerjaan lainnya seperti sistem pemerintahan berbasis elektronik, pengelolaan Satu Data Indonesia, serta proyek-proyek strategis seperti pengadaan Videotron, pembangunan jaringan backbone fiber optik, revitalisasi jaringan, dan pengelolaan ruang podcast, jelas Kadis Kominfo. Di waktu terpisah, Kepala Bidang Aplikasi Telematika memaparkan beberapa program yang sedang dikerjakan Diskominfo Kota Sorong, antara lain, implementasi SPBE, pembangunan jaringan backbone fiber optik, penyediaan standing banner digital, pengembangan dan pengelolaan ruang podcast, penyediaan sarana komunikasi repeater, revitalisasi jaringan telekomunikasi, dan pengembangan website pemerintah. SPBE menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Sorong, karena keterbatasan koordinasi internal dalam 2 tahun terakhir, akibat pergantian sekretaris daerah sebanyak 3 kali. Selain itu, indeks SPBE Kota Sorong masih tergolong rendah, sehingga perlu upaya lebih lanjut agar bisa berkembang seperti kota-kota besar lainnya seperti Surabaya, papar Kabid Aptel. Menanggapi pemaparan tersebut, Ketua Komisi 2 menegaskan, pihaknya tertarik untuk mendalami lebih lanjut beberapa aspek, seperti operasional ruang podcast dan rencana pemanfaatan Videotron untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Beberapa anggota dewan juga mempertanyakan model bisnis yang akan diterapkan untuk memanfaatkan Videotron sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Dalam diskusi lanjutan, Kepala Kabid Aptel juga menyampaikan, untuk meningkatkan PAD, diperlukan waktu dan dukungan regulasi yang kuat. Ia juga menyoroti masih adanya sistem yang berjalan secara manual, seperti sistem parkir di Bandara Deo, yang seharusnya dapat diintegrasikan secara digital. Pembangunan jaringan backbone fiber optik juga diharapkan dapat mendukung digitalisasi layanan pemerintah dan penyediaan internet gratis bagi masyarakat, kata Kabid Aptel.
Ketua Komisi 2 menyatakan dukungan penuh terhadap program-program yang sedang dijalankan Diskominfo Kota Sorong, dan berkomitmen untuk mengawal implementasi kebijakan terkait. Ia juga meminta Dinas Kominfo untuk menyampaikan data yang lebih rinci mengenai program kerja dan capaian yang telah dicapai sebelum pertemuan lanjutan dilaksanakan. Sebagai penutup, Kepala Dinas Kominfo menyerahkan dokumen program kerja Diskominfo kepada Ketua Komisi 2 DPRK Kota Sorong. Setelah itu, rombongan Komisi 2 diajak untuk meninjau langsung ruang podcast yang telah selesai dibangun dan akan segera diresmikan oleh Wali Kota Sorong. Laporan Kaperwil News TV Kota Sorong, Papua Barat Daya Niamanda Putri, mengabarkan.